Pemirsa, di tengah pandemi corona, rangkaian ibadah Paskah dijalankan secara daring tanpa mengurangi esensi nilai ibadah. Prosesi jalan salib pada ibadah Jumat Agung pun diikuti jemaat melalui layar ponsel maupun laptop. Tetapi berkat sengsara putramu, kami kau bebaskan dari kekelaman itu. Seluruh umat Katolik merayakan Trihari Suci dengan Misa Jumat Agung secara live streaming. Layanan ini diselenggarakan seluruh gereja Katolik di Indonesia. Keuskupan Agung Jakarta menggelar 2 kali live streaming Misa Jumat Agung pada pukul 15 dan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di tengah pandemi corona. Pembatasan kegiatan keagamaan pada perayaan Jumat Agung juga dirasakan jemaat Kristen di Bekasi Barat, Jawa Barat. Sejumlah jemaat beribadah di rumah dengan panduan ibadah daring dari gereja yang menyediakan live streaming. Meski di tengah wabah corona, ibadah dari rumah tidak mengurangi makna dari perayaan Jumat Agung tahun ini. Tidak kalah pentingnya di dalam kita memuji, memuliakan Tuhan, terutama di masa-masa sekarang ini, bagaimana menyebarnya virus corona ini. Harapannya Pak ke depan? Ya, kita berharap bahwa COVID-19 ini cepat berlalu. GPDI Philadelphia, Bekasi, Jawa Barat juga menggelar ibadah Jumat Agung secara live streaming. Gereja yang berkapasitas 300 jemaat ini hanya diisi sejumlah petugas yang menyiarkan ibadah secara daring. Ibadah daring ini untuk mencegah kerumunan dan menekan penyebaran COVID-19. Kebijakan ini telah diterapkan GPDI Philadelphia selama 3 minggu terakhir. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Prosesi Jumat Agung di Gereja Katedral Atambua berlangsung hening tanpa jemaat. Prosesi kisah sengsara Isa Al-Masih dirayakan tanpa kehadiran umat karena imbauan larangan berkumpul di tengah pandemi corona. Keheningan dirasakan dalam ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Prosesi kisah sengsara Yesus dilakukan di dalam gereja tanpa kehadiran jemaat. Pastori Paroki Katedral Atambua berharap jemaat dapat beribadah di rumah seiring himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Akhir dari tadi adalah tetaplah kita menjaga jarak, menghindari pertemuan dan kerumunan banyak orang, dan itu kita memutus mata rantai. Meski tanpa kehadiran jemaat dan hanya sejumlah petugas gereja yang hadir, diharapkan seluruh jemaat dapat menghayati kisah sengsara Yesus dan menjadi pedoman sehari-hari. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Pandemi virus corona mengharuskan masyarakat membatasi aktivitas berkumpul, salah satunya ibadah sholat Jumat. Namun banyak muslim yang khawatir akan dosa besar jika tidak melaksanakan sholat Jumat lebih dari 3 kali berturut-turut. Sejak pemerintah mengumumkan masuknya virus corona di Indonesia awal Maret lalu, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah wabah kian meluas. Salah satunya adalah dengan meniadakan sementara kegiatan dan ibadah keagamaan di tempat-tempat peribadatan. Salah satu ibadah yang sementara waktu ditiadakan adalah salat Jumat. Meski ditiadakan, muslimin tetap harus menggantinya dengan salat zuhur di rumah masing-masing hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman. Meski demikian, keresahan pun timbul di kalangan umat muslim. Pasalnya salat Jumat wajib bagi laki-laki dan meninggalkannya 3 kali berturut-turut merupakan dosa besar. Seperti yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa uzur, Allah akan mengunci mata hatinya. Namun untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona, Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk berdiam di rumah dan melakukan kegiatan seperti bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya
bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Namun ancaman dosa besar hanya berlaku bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat Jumat secara sadar, meremehkan, dan bermalas-malasan. Sedangkan meninggalkan sholat Jumat karena kondisi darurat hukumnya diperbolehkan. Seperti jika dalam kondisi genting, ada uzur seperti sakit dalam perjalanan atau tersebarnya wabah virus atau penyakit menular seperti saat ini. Sholat Jumat boleh ditiadakan dengan harus menggantinya dengan sholat zuhur. Seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan Rasulullah bersabda, jangan dikumpulkan yang sakit dengan yang sehat. Jika kondisi ketika berkumpul dan berkerumun berpotensi menyebarkan sebuah wabah atau menularkan penyakit, maka tidak sholat Jumat lebih dari 3 kali berturut-turut diperbolehkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menggeser cuti bersama Hari Raya Idul Fitri karena wabah corona di tanah air. Cuti bersama digeser dari pertengahan tahun menjadi akhir tahun. Hal ini tercantum dalam keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam keputusan itu, cuti bersama Idul Fitri yang semula pada bulan Mei digeser di akhir tahun karena pandemi corona. Selain itu, ada penambahan cuti bersama pada hari libur peringatan Maulid Nabi. Awalnya cuti bersama Idul Fitri jatuh pada 26 sampai 29 Mei 2020. Namun digeser ke akhir tahun bertepatan dengan libur Natal, yakni 28 sampai 31 Desember 2020. Sementara cuti bersama tambahan lainnya pada 28 Oktober 2020 untuk hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.